Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahqaf ayat 22, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya, datangkan saja ya siksa yang kamu ancamkan kepada kami itu, hai Hud, gitu ya. Seakan-akan mereka mengatakan kalau engkau termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur. Baik, di sini kita masuk kepada jenis siksaannya. Yang rinciannya itu di dalamnya di halaman 199 Allah rincikan, walaupun ayat tadi sudah kita baca ya. Tapi di sini dikerucutkan oleh Ibnu Katsir, surah Al-Haqqah ayat 7, surah nomor 69, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyati ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong ataupun lapuk. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, kenapa enggak sehari aja? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan pada mereka ya, sehingga mereka bukan langsung Allah matikan dalam hitungan detik. Sebenarnya bisa saja Allah hukum hitungan detik habis semua. Seperti kita biasa lihat kalau gempa bumi ya. Gempa bumi terjadi, terus tiba-tiba hitungan detik ada bangunan rubuh, ada orang mati tiba-tiba. Tapi ada yang Allah selamatkan supaya dia bisa lihat, oh ini ambil pelajaran. Tapi kaum Ad, Allah SWT biarkan mati berapa orang dulu di hari pertama, di paginya, di siangnya, di sorenya, di malamnya. Tapi angin non-stop. Besok pagi mereka dalam kondisi mereka kedinginan, ada yang sembunyi di dekat gunung-gunung, lalu mereka pagi hari lihat itu gelimpangan yang lainnya. Lalu mereka juga dikena lagi angin itu sampai habis semua. Tujuannya sampai yang terakhir mati tetap melihat siksa itu. Ya, jadi salah satu hikmahnya. Dan di saat itu mereka menyesal. Ada yang menyesal tapi tidak manfaat lagi. Ya, penyesalan di saat azab sudah menimpa itu sudah tidak ada gunanya. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, artinya angin yang sangat dingin dan kencang itu berhembus secara terus menerus dan berkelanjutan. Lalu Allah bilang di lanjutan ayat atau di ayat 7 tadi Al-Haqqah, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang telah kosong atau lapuk. Mereka diserupakan dengan batang pohon kurma yang tidak berkepala. Ya, yang lapuk itu berarti batang kurma itu ditebas sebagian atasnya, tidak ada, tinggal batangnya saja. Yaitu digambarkan, kata Ibnu Katsir, karena angin tersebut datang dan menerpa seseorang hingga menerbangkannya ke udara, kemudian menjatuhkannya dengan posisi terjungkir sehingga kepalanya mengenai tanah lebih dulu dan terpisah dari tubuhnya hingga yang tersisa hanya badan tanpa kepala. Itu jenis siksaannya. Azab yang diterima oleh kaum Ad ini disebutkan juga dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qamar, surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 19, Inna arsalna alihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Yaitu pada hari nahas ketika Allah SWT menimpakan azab secara terus menerus dan tidak terputus-putus. Maksudnya nahas itu berarti non-stop. 24 jam anginnya sama kencangnya, suaranya sama, dan per detiknya selalu ada orang yang meninggal di depan yang lainnya. Sehingga mereka melihatnya. Ada juga tentu tambahan penjelasan ulama tentang masalah agar mereka merasakan siksa yang pedih. Jadi kena angin, kedinginan, sekali menggigil, mereka sampai tidak tahan lagi, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, tersiksa, baru mereka mati habis itu. Nah seperti itu terus jenis siksaannya. Dikatakan dalam surah Al-Qamar ayat 20, tanzi'un nasa ka'annum ajazu nakhlin munka'ir, yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang berpendapat bahwa hari nahas yang terus-menerus adalah hari Rabu, ada sebagian orang menganggap Rabu hari sial ya, dan yakin dengan pendapat itu berarti dia telah melakukan kesalahan dan menyalahi Al-Quran. Karena dalam firman Allah, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ, dan kami tiupkan angin yang bergemuruh pada mereka pada beberapa hari yang nahas ya. Maksudnya beberapa hari yang terus menerus, jadi bukan hari Rabu. Karena tidak boleh kita berkeyakinan ada waktu yang sial ya. Nah, di Indonesia ini ada sebagian wilayah kadang-kadang menganggap hari Selasa sial misalnya ya, atau tanggal tertentu sial. Itu tidak ada dalam prinsip orang Islam, ya harus kita hilangkan.
Makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, hadis sahih, Allah berfirman, "La tasubud dahar fa innid dahar." Jangan kalian menyalah-nyalahkan waktu, ya. Karena aku adalah penciptanya. Jadi jelas tidak ada namanya hari sial. Yang ada adalah hari lebih baik daripada hari yang lain, iya. Tapi hari sial itu enggak ada, ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, angin itu berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Seandainya kesialan itu hanya terjadi pada hari-hari tertentu, berarti seluruh hari dipenuhi dengan kesialan. Hal itu jelas diungkapkan, tidak diungkapkan oleh seorang pun, tapi yang dimaksud adalah ayyamin nahisat, atau yakni kesialan atas diri mereka. Kemudian juga dikatakan wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Ini salah satu jenis siksaannya, Az-Zariyat ayat 41, dan juga pada kaum 'Ad kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Berarti angin di sini ada dua, ya. Ada angin yang menghembus untuk rahmat karena rahmat Allah, ya, dan juga ada angin yang membinasakan. Maksudnya angin, kata Ibnu Katsir, yang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Karena ia tidak membawa awan maupun menerbangkan serbuk sari pada suatu pohon. Tapi adalah angin yang mandul yang tidak membawa kebaikan sama sekali. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Az-Zariyat 42, "Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim." Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilandahnya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Yakni seperti, kata Ibnu Katsir, hancur berantakan, tidak kekal, dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Di dalam Sahihain, Nabi SAW bersabda dari hadis Ibnu Abbas, "Nusirtu bis saba wa uhlikat 'adum bid dabur." Aku ditolong dengan angin timur, sedangkan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin barat. Kalau maknanya seperti apa, Allahu a'lam, karena di sini Ibnu Katsir juga tidak rincikan, tapi Nabi SAW menjelaskan di sini kalau memang kaum 'Ad dihancurkan dengan angin yang Allah ciptakan untuk menyiksa, disilakan dengan ad-dabur, gitu ya. Kemudian juga Ibnu Katsir masih menjelaskan Al-Ahqaf ayat 21, zahir daripada ayat, yang maksud kaum 'Ad dalam ayat ini adalah kaum 'Ad yang pertama, karena nanti ada turunan-turunan Arab juga yang masih menggunakan istilah 'Ad, tapi bukan mereka yang dimaksud. Karena kaum 'Ad yang pertama mereka sudah dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelahnya di sini cukup banyak Ibnu Katsir coba lagi menghubungkan tentang masalah ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana angin itu datang, sebab-sebabnya, karena mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami, gitu ya. Itu semua sudah disebutkan. Intinya teman-teman sekalian, di akhir penutupan kisah Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum 'Ad secara total kecuali yang beriman saja. Kita akan sebutkan sekarang manaqibnya Nabi Hud alaihissalam atau keutamaan beliau. Kita simpulkan di beberapa poin, dan tidak terlalu banyak kisah yang kita sampaikan karena memang kita hanya menukil yang sahih dari kisah-kisah ini. Yang pertama, beliau adalah salah satu dari Rasul yang diutus oleh Allah SWT, dan beliau adalah Rasul kedua untuk manusia setelah Nuh, yang kita katakan Nuh adalah Rasul yang pertama. Yang kedua, beliau diutus untuk kaumnya, karena ada kaum-kaum, ada nabi-nabi dan Rasul yang diutus untuk selain kaumnya. Tadi sudah kita sebutkan, salah satu namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam, nanti kita bahas di kisahnya. Yang ketiga, beliau adalah salah satu Rasul yang telah Allah selamatkan dari kaumnya, dan kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka termasuk kaum yang pertama menyembah berhala setelah kaum Nuh yang Allah binasakan. Yang keempat, beliau berdakwah di jalan Allah sampai titik darah penghabisan, sampai terakhir. Ya, dan ini adalah harusnya merupakan menjadi prinsip setiap muslim, mereka berdakwah di agama Allah ini sampai meninggal dunia, atau sampai penutupan keputusan terakhir, gitu ya. Yang kelima, yang terakhir adalah Allah selamatkan dia dari kaumnya dan juga orang-orang beriman, ya. Karena kaum mesti diselamatkan, sini ada dua, diselamatkan dari makar mereka. Jadi makar mereka tidak sampai kepada Nabi Hud alaihissalam, dan kita juga tahu, nanti akan kita terus bahas nabi-nabi sesudahnya, hampir semua nabi-nabi itu tidak ada yang terkena makar nabinya, makar kaumnya, kecuali yang Allah izinkan. Seperti yang Allah izinkan Nabi Yahya alaihissalam, nanti kita bahas, itu dibunuh oleh
kaumnya dari Bani Israel ya, tapi memang Allah yang menakdirkan itu sebagai ujian buat beliau, nanti akan dibahas di waktunya sendiri. Sekarang kita masuk ke inti daripada semua bahasan kita, yaitu pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi yang mulia ini. Yang pertama teman-teman sekalian, adanya para Nabi dan Rasul yang Allah utus. Ini pelajaran. Dan inilah tolok ukur pertama ya, atau asas daripada kita mempelajari kisah manusia. Para Nabi dan Rasul ini adalah manusia-manusia yang mulia. Mereka orang yang paling sempurna secara fisik. Tidak ada Nabi dan Rasul satupun yang cacat fisik. Semuanya sempurna. Semuanya dari kalangan laki-laki, tampan-tampan, tubuhnya kekar, kulitnya bersih. Semuanya orang-orang yang sempurna. Dan dipastikan orang yang paling baik akhlaknya di kaumnya. Memiliki jalur nasab dan juga kedudukan yang tinggi. Jadi bukan dari sembarangan orang. Supaya mudah untuk diterima. Dan ulama mengatakan mereka juga adalah orang-orang yang paling cerdas akalnya, paling bersih hatinya, dan juga niat-niatnya. Maka Allah Ta'ala memilih mereka mengemban tugas itu. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa saya tidak dipilih sebagai salah satu Nabi dan Rasul? Karena antum tidak sesempurna ini. Iya. Karena memang harus orang-orang ini luar biasa. Fisiknya paling sempurna, kita punya kekurangan. Jadi kan? Kemudian dan kita pernah jelaskan itu ya di awal-awal kita membuka pembukaan tentang kisah Nabi dan Rasul. Semua Nabi-Nabi dan Rasul itu Allah berikan kekuatan 10 orang laki-laki. Secara fisik sangat kuat. Satu orang bisa mengalahkan 10 orang gitu ya. Mereka orang yang paling baik akhlaknya, nggak pernah berdusta, nggak pernah buat kriminal, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah gosipin orang, nggak pernah fitnah, nggak pernah iseng sama orang, nggak ada semuanya. Sifat-sifat itu nggak ada. Kemudian nasabnya sangat terkenal, diketahui. Jelas siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa seterusnya jalur ke atas gitu ya. Kemudian mereka juga paling cerdas akalnya. Gak ada kebodohan dalam hidup mereka. Hatinya sangat bersih, gak ada dendam. Ya. Gak ada niat-niat, gak nabi-nabi itu wajahnya seperti itu, berarti dalam hatinya seperti itu. Kalau lagi marah ya marah, kalau lagi senang ya senang. Itu yang sering kami bahasakan ya. Salah satu hal yang kita harus ambil sebagai orang beriman dari para nabi-nabi adalah kita tidak boleh berwajah dua. Antum suka-suka, tidak suka, clear. Jangan senyum depan orang tapi hati antum gerutu. Enggak. Saya tidak suka. Bahkan kami pernah ajarkan di kelas-kelas kita ini, antum jangan berbohong walaupun antum sebenarnya merasa malu. Contoh misalnya, lapar enggak? Karena kita enggak enak kita mengatakan enggak sih. Padahal sebenarnya lapar. Enggak, ya saya lapar, selesai. Gitu loh. Jadi manusia yang jelas dalam hidup. Itu contoh hal kecil sampai nanti hal yang besar. Karena kalau kita sudah mulai dari hal yang kecil, kita jujur, kita apa adanya, transparan, orang tahu, hal yang besar pun orang bisa percaya. Itu ciri-ciri para nabi-nabi dan rasul. Maka Allah memilih mereka karena memang hal-hal tersebut. Tugas-tugas mereka, yang pertama menyampaikan pesan-pesan Allah atau syariat Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ini pelajaran pertama ya. Adanya para nabi dan rasul yang merupakan mereka juga punya ciri khas ya. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikianlah kami utus kepada kalian rasul-rasul ya dari kalian untuk membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Al-hikmah itu adalah sunnah-sunnah Nabi dan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Itu fungsi dan tugas Rasul. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 164 Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar bagi orang-orang beriman karena Allah mengutus pada mereka rasul dari diri mereka sendiri, maksudnya dari kalangan manusia, bukan dari malaikat, yang membaca kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka, mengajarkan mereka bagaimana membersihkan kotoran tubuh mereka, dosa-dosa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, sunnah-sunnah Nabi.
dan sebelumnya mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Ya, seperti kita misalnya baru hijrah, kita jadi tahu, oh ternyata ini saya belum tahu sebelumnya ya. Maka fungsi daripada nabi-nabi dan rasul begitu. Estafet dilanjutkan oleh para ulama dan da'i. Sehingga kita kalau duduk dalam majelis ilmu, misalnya seperti ini kita dengarin, kita jadi tahu, oh iya ya. Sebelumnya kita nggak tahu misalnya. Nah itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, 35, Allah juga sebutkan, ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa man ittaqa wa asra fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, datang kepada kalian rasul-rasul dari diri kalian sendiri yang menyampaikan atau mengkisahkan kepada kalian ayat-ayatku. Maka siapa yang bertakwa, memperbaiki dan takut, memperbaiki, mengikuti ajaran para nabi dan rasul, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak perlu mereka sedih. Maksudnya selama di dunia, hidupnya dijamin aman, tidak perlu khawatir dari kemiskinan, kesusahan. Dia akan punya panduan hidup. Dia kalau sedang diberikan nikmat bisa bersyukur, ada ujian supaya dia kembali kepada Tuhannya, dia bisa bersabar. Dunia juga akan dilalui dan ada kehidupan abadi yang merupakan balasan besar di akhirat sana. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 25, Allah juga mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelum Nuhai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka hanya kepadaku saja kalian menyembah. Ini tujuan dan fungsi daripada nabi-nabi dan rasul menyampaikan tentang itu. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 154, Allah berfirman, "Tsumma atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun." Lalu kami memberikan kepada Musa Alkitab yang sempurna dan juga dengan rincian yang sangat baik, ya, atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat agar mereka yakin dengan pertemuan dengan Tuhan mereka.